wabarakatuh. Saya Lili Aisyah. Di sini saya ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, di mana kami ingin menjelaskan kandungan senyawa minyak atsiri pada tumbuhan sirih. Nah, bisa kita mulai saja ya. Sirih merupakan tanaman asli Indonesia yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain. Sirih ini termasuk ke dalam famili Peperaceae. Nah, tanaman sirih ini subur di sepanjang Asia tropis hingga Afrika Timur, menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Tapi bukan hanya di Indonesia saja, sirih ini juga bisa tumbuh di Malaysia, Thailand, India, hingga Madagaskar. Sirih digunakan sebagai tanaman obat biasanya. Nah, kita bisa tahu ya morfologi dari tumbuhan sirih ini. Batang sirih berwarna coklat kehijauan, berbentuk bulat, beruas, dan merupakan tempat keluarnya akar. Daunnya berbentuk jantung, berujung runcing, dan mengeluarkan bau yang khas, aromatik ketika diremas dan rasanya agak pedas. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolit tanaman sirih. Nah, daun sirih itu memiliki kandungan yang banyak sekali seperti flavonoid, steroid, triterpenoid, alkaloid, tanin, dan juga fenolik. Nah, kandungan kimia utama pada daun sirih itu ialah minyak atsirinya, sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi senyawa lainnya yang menentukan mutu daun sirih yaitu ada vitamin, asam amino, lemak, tanin, dan juga karbohidrat. Komponen minyak atsiri itu terdiri dari senyawa fenol turunan fenol propil. Jadi minyak atsiri pada daun sirih ini bersifat antibakteri. Biasanya digunakan dalam produk komersil itu untuk menghilangkan bau badan. Hasil produknya yaitu biasanya itu berupa sabun dan sampo. Nah, minyak ini dapat menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri yang merugikan seperti bakteri E. coli. Bisa kita lihat juga di sini senyawa flavonoid pada sirih memiliki sifat antioksidan, anti kanker, dan juga antiinflamasi. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kandungan dan manfaat sirih. Minyak atsiri pada daun sirih mengandung beta-penol, sesquiterpen, pati, diatase, gula, dan juga zat samak. Jadi banyak sekali. Nah, zat-zat tadi itu memiliki daya untuk mematikan kuman. Jadi tak jarang tanaman sirih ini digunakan untuk bahan obat-obatan. Dan yang kedua bisa kita lihat memiliki banyak kandungan antioksidan dan fungsi untuk anti jamur. Nah, yang ketiga itu sirih bersifat menghilangkan bau badan yang ditimbulkan bakteri atau cendawan, sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian daun sirih bersifat menahan pendarahan, penyembuhan luka pada kulit, dan gangguan saluran pencernaan. Biasanya kalau orang Indonesia digunakan untuk menghentikan pendarahan pada mimisan. Kandungan bahan aktif fenol dan kofikol daun sirih sendiri dapat dimanfaatkan sebagai pestisida nabati alami untuk mengendalikan hama penghisap. Jadi kalau dibandingkan dengan tumbuhan yang menggunakan pestisida bahan senyawa kimia, itu biasanya hasilnya itu sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan zat kimia, jadi kurang aman kalau dimakan. Jadi kalau tumbuhan yang menggunakan pestisida alami seperti ini jadi lebih aman. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan produk yang dapat kita hasilkan dengan daun sirih. Itu sederhana sekali ya. Di sini ada hand sanitizer daun sirih. Jadi alat-alat yang digunakan, bahan yang digunakan, dan cara membuatnya itu sangat-sangat sederhana, bisa kita lakukan di rumah dan secara otodidak. Nah, alat yang digunakan itu ada kompor, gelas ukur, 2 buah panci, botol spray, pisau, dan juga saringan. Bahan yang digunakan juga cukup sederhana. Di sini ada daun sirih 50 gram, air panas sebanyak 200 ml, dan juga jeruk nipis ada 8 ml, dikit saja ya. Cara membuatnya cukup mudah. Cuci 50 gram daun sirih hingga bersih, lalu dikeringkan dan dipotong-potong. Nah, ketika sudah dicuci dan dipotong, kita memanaskan air terlebih dahulu sebanyak 200 ml. Kemudian yang daun sirih yang sudah dipotong dan dibersihkan tadi dimasukkan ke dalam air panas yang telah dimasak tadi sebanyak 200 ml. Kemudian kita rebus daun sirih dengan cara ditim sampai suhunya 90 derajat Celcius. Setelah selesai, kita diamkan sejenak selama 30 menit. Setelah dingin, saring rendaman daun sirih ya.
agar senyawa-senyawanya tadi keluar dengan maksimal. Lalu tuangkan hingga mencapai 15% dari botol. Kemudian bisa kita tambahkan 8 ml jeruk nipis. Sebenarnya nggak pakai jeruk nipis juga nggak apa-apa. Sebenarnya tujuan dari jeruk nipis ini juga sebagai pengharum saja dan juga bisa menambah aromanya tadi ya. Kemudian diaduk sampai rata. Sudah kita aduk, kita tambahkan jeruk nipis, kita tuangkan ke dalam botol spray. Nah, kemudian kita siap memakai hand sanitizer buatan sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari diskusi saya dan kelompok saya. Mungkin lebih kurangnya pemaparan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan saya yang tidak menyenangkan. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.